Masih bersama saya di channel Dosen Coding. Jadi kali ini saya akan menjelaskan, akan melanjutkan proses pembuatan toko online menggunakan Laravel Livewire yang akan kita integrasikan dengan API Raja Ongkir dan Mitran Payments Gateway. Nah, dalam video kali ini kita akan membuat halaman tambah ongkir ya. Jadi nanti kita akan melakukan proses integrasi dengan API Raja Ongkir, di mana nanti ketika kita memasukkan alamat kita, secara otomatis kita akan mengetahui biaya ongkir dari toko yang sudah di defaultkan di sini ke alamat yang kita tuju. Nah, kita demokan terlebih dahulu bagaimana alurnya. Nah, di sini kita pakai aplikasi yang sudah jadi ya. Ini saya menggunakan aplikasi yang sudah jadi untuk menjelaskan terlebih dahulu kira-kira nanti alurnya kayak gimana. Misalkan kita melakukan proses pembelian terhadap salah satu produk, kita beli terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita lihat di Belanja. Nah, di sini sudah muncul ya. Terus kita tekan ini yang tambahkan ongkir. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa pilihan formulir ya. Di sini kita disuruh untuk mengambil data provinsi dan data kota kita, kemudian disuruh untuk memilih jasa pengiriman. Misalkan kita ambil ke kita pilih Jawa Timur, terus kita pilih, bentar belum itu, kita pilih misalkan ke Gresik. Kita pilih jasa pengirimannya misalkan ke Pos Indonesia. Kita lihat daftar ongkir. Nah, di sini akan secara otomatis muncul biaya pengirimannya. Nah, di sini itu kita ngirimnya itu kan ke Gresik ya. Nanti itu secara default itu dari mana dikirimnya itu nanti kita taruhnya di dalam codingan aja langsung. Tuh. Oke, kita langsung masuk ke text editor kita, masuk Visual Studio. Selanjutnya kita akan membuat controller terlebih dahulu untuk halaman tambah ongkir ya. Di sini kita bikin. Di sini saya kasih nama tambah ongkir. Jadi di sini tuh tambah ongkir, T-nya besar, O-nya besar. Silahkan diikuti. Nah, setelah itu kalau sudah muncul, kita nanti akan ngoding di sini. Tapi sebelumnya, kita akan melakukan proses integrasi terhadap API Raja Ongkir tersebut. Jadi kalian bisa membuka situs API Raja Ongkir. Di sini saya kebetulan sudah buka ya. Kalian bisa buka di GitHub-nya orang lain, nggak apa-apa, kita menggunakan library orang lain. Jadi silahkan dibuka GitHub ini, terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan proses instalasi. Kita harus menggunakan Composer terlebih dahulu untuk menginstalnya. Nah, kita pakai ini, kita pakai baris kode ini. Kita pakai baris kode ini, terus kita jalankan di terminal kita. Kita jalankan ini. Kita jalankan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini tuh kecepatannya itu tergantung koneksi internet kalian ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah proses instalasi berhasil, maka akan tampil ini ya, tampil di terminal itu akan tampil seperti ini. Package manifest generated successfully. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti proses berikutnya. Tetap di situs yang sama, yaitu di GitHub ini. Kita akan ngikutin proses setelah kita masuk di sini. Kita akan melakukan proses pengecekan di Composer JSON terlebih dahulu. Jadi kita buka Composer JSON terlebih dahulu, kita lakukan proses pengecekan.
Nah, kalau misalkan kalian udah muncul ini, berarti proses penginstalannya sudah selesai. Kita lakukan proses selanjutnya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke proses penggunaannya. Jadi di sini tuh nanti secara umum kita akan gunakan 3 fungsi, akan kita gunakan 3 proses, yaitu proses mengambil semua data provinsi, proses mengambil data kota berdasarkan data provinsi yang dipilih, dan proses untuk mendapatkan biaya ongkir. Jadi di sini tuh secara garis besar kita ambil untuk mengambil data provinsi semua ini. Terus kita mengambil kota atau kabupaten berdasarkan ID provinsinya. Terus yang kedua yang ini. Terus selanjutnya kita akan mengambil biaya pengiriman. Jadi nanti biaya pengiriman ini ada beberapa parameter yang harus kita kirimkan, yaitu ID kota asal, ID tujuan, terus berat berat barang dalam gram, kemudian kode kurir. Nah, kalau misalnya kita menggunakan akun starter, akun yang gratis, itu nanti kita hanya bisa menggunakan 3 jasa pengiriman, yaitu JNE, Tiki, dan POS. Ya, nggak apa-apa ya, ini untuk belajar dulu. Oke, langsung kita lakukan proses testing terlebih dahulu. Kita gunakan untuk mengambil semua data provinsi ya. Kita harus gunakan ini terlebih dahulu ya. Kita menggunakan yang natif saja ya, biar lebih mudah. Karena kalau misalnya kita menggunakan Laravel nanti uh, dokumentasinya enak menggunakan natif. Meskipun katakanlah kita menggunakan Laravel, nggak apa-apa kalau misalnya kita gunakan natif. Kita tuliskan di sini. Setelah itu, selanjutnya nah di sini kita butuh API key. Sebelum masuk ke sintaks yang sini, kita integrasikan terlebih dahulu dengan API key-nya. Nah, caranya untuk mendapatkan API key, kita masuk ke situs Roja Ongkir ya, ke webnya Roja Ongkir, terus kita lakukan proses daftar akun. Nah, kebetulan di sini saya sudah daftar, tinggal masuk. Kalian bisa daftar ya, daftarnya gampang. Tinggal isi email dan lain-lain itu. Nah, setelah itu kita ngambil ke bagian API key. Jadi di sini yang kita perlukan itu untuk mendapatkan data-data yang kita butuhkan di Raja Ongkir. Nah, ini kita isikan, kita kopaskan, terus nanti kita bikin sebuah variabel di sini, namanya kita bikin privat aja, API key. Nah, kita bikinkan variabel terlebih dahulu. Setelah itu, nanti kita selanjutnya kita masuk ke halaman GitHub lagi, terus kita ngambil data yang di sini. Kita ngambil sintaks yang ini untuk kita lakukan proses testing terlebih dahulu apakah berhasil terintegrasi web kita dengan Raja Ongkir. Jadi kita ngambil data semua provinsi nanti. Setelah itu kita langsung masuk ke render saja. Di sini nanti kita API-nya itu kita jadi maksudnya di sini nanti reference ke data yang di sini ya. Nah, setelah itu kita coba DD daftar provinsi. Kayak gini. Oh, sebelumnya kita harus tambahkan external layout terlebih dahulu ya. Kita manfaatkan controller ini yang di sini. Terus kita tambahkan di sini. Oke, coba kita jalankan. Oh, satu lagi kurang. Kita belum menambahkan routes-nya. Jadi nanti kita tambahkan routes tambah ongkir. Kita buka folder routes, terus web. Nah, di sini kita bikin routes untuk tambah ongkir. Tambah ongkir. Oke, setelah sukses, kita coba jalankan aplikasi kita dalam proses pengetesan. Nah, kalau misalnya jalan, kita langsung akses saja ya. Oh, ini masih. Oh, iya, iya.
Nah, di sini kita login terlebih dahulu nggak apa-apa. Kita login menggunakan akun kita, terserah mau akun yang toko atau akun yang user biasa. Coba kita buka ke URL tambah ongkir. Kita buka di sini. Kita buka di sini, kita lepaskan. Masih ada yang salah. Property APK not found. Oke. Di sini masih ada yang salah. Kesalahannya, oh ini menggunakan huruf kecil, harusnya huruf besar. Nah, gini. Coba di reload lagi. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini ada muncul data provinsi. Datanya ada dua, yaitu provinsi ID dan nama provinsinya. Nah, yang nanti yang bakal kita pakai itu, dua-duanya bakal kita pakai sih. Tapi nanti provinsi ID itu digunakan untuk identifikasi provinsi itu sendiri yang akan kita gunakan untuk mengambil data kota. Jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan provinsi satu, itu kan provinsi Bali. Ketika kita kita gunakan si satu ini untuk mengambil data kota, maka nanti akan mengambil data kota-kota yang ada di Bali. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah selesai untuk yang bagian daftar provinsi, kita coba mengambil data kotanya. Kita masuk di GitHub-nya lagi, setelah itu masuk ke bagian mengambil daftar kota dan kabupaten berdasarkan ID provinsinya. Seperti sama kita sebentar. Ini mengambil berdasarkan ID provinsinya. Oke, kita gunakan di sini. Oh ya, di sini aja. Nah, di sini misalkan dari provinsi ini kita kasih satu lah, misalkan. Ini daftar provinsi salah ini. Saya daftar kota. Jadi kita akan mengambil daftar kota yang ID provinsinya itu sama dengan satu gitu. Atau gini deh, kita deklarasikan dulu. Nah, ini. Coba kita reload sekarang ya. Berarti nanti di sini tuh menampilkan nama kota yang ID provinsinya sama dengan satu. Oh salah, APAK-nya salah. APAK-nya undefined variable APAK. Oh, harusnya di sini this ya, sorry. Ini belum this. Kita reload. Ada yang salah lagi ya. Oh, salah, kurang R. Di sini daftar kota, harusnya daftar kota. Nah, di sini akan menampilkan data. Oh, di sini harusnya, oh ya ya ya. Di sini harusnya tuh nggak usah find ya. Find nggak usah, kita langsung get ini. Coba kita ulangi lagi prosesnya. Nah, di sini menampilkan daftar kota yang ada di Provinsi Bali. Nah, kita kan mendapatkan ada city name juga, ada beberapa value di sini. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses testing untuk biaya pengirimannya ya. Tadi kan kita udah lakukan proses testing mengambil semua data provinsi, mengambil data kota berdasarkan provinsi, dan sekarang kita akan menampilkan data biaya pengiriman. Oke, kita masuk ke GitHub lagi. Kita cari, nah di sini pencarian biaya pengiriman. Kita langsung kopas saja di sini sintaksnya. Kita dropkan di sini. Terus ini yang di sini kita hapus saja. Yang di sini kita hapus, ininya juga kita hapus. Nah, di sini itu kan menunjukkan ini data asalnya, data kota asal, terus kota tujuannya,
berat produk, terus di sini kodenya. Coba kita langsung aja deh, soalnya di sini kan datanya sudah ada. Biaya. Ini salah ya, harusnya biaya. Kita coba lakukan proses pengetesan. Masuk di sini. Nah, di sini akan muncul beberapa hasilnya. Di sini ada result, ada, kita coba buka semua terlebih dahulu ya. Buka semua terlebih dahulu. Di sini berarti muncul dua pilihan pengiriman. Ada layanan reguler dan ongkos kirim ekonomis. Dan di sini itu terdiri dari value, estimasi D, sama catatannya. Ini maksudnya di sini itu nanti ada biayanya, ada estimasi pengiriman juga. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses integrasi ya. Jadi setelah kita melakukan proses testing satu-satu, kita akan integrasikan bagaimana caranya nanti kita ngambil destination-nya itu berdasarkan inputan user, dan wake ini berdasarkan produk yang akan ditambahkan ongkir. Terus setelah itu si kurirnya juga berdasarkan inputan si user. Nah, untuk yang origin atau untuk yang kota asalnya ini nanti kita akan isikan secara default ya. Nanti terserah kita mau misalkan toko kita berada di kota mana, nanti kita isikan secara default gitu. Untuk proses integrasi kita akan hapus terlebih dahulu sintaks yang telah kita gunakan untuk testing tadi, kita hapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan bikin function mount yang nanti tujuannya itu menangkap ID belanja kita. Jadi nanti ceritanya kan gini, kita akan kirimkan parameter ID ketika misalkan mengakses halaman tambah ongkir ini, dimana disitu merupakan ID belanja yang akan kita tambahkan ongkos kirimnya. Kira-kira seperti itu. Kita bikin fungsinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada parameter yang akan ditangkap. Nah, sebelumnya kita harus tambahkan terlebih dahulu di routes-nya ini, tambahkan parameter ya. Di sini tuh usahakan namanya sama ya, ID. Di sini juga harus ID. Selanjutnya kita bikin sebuah variabel belanja, terus kita akan tambahkan di sini model belanja. Terus kita akan definisikan terlebih dahulu si belanja itu akan kita ambil data belanja di dalam database yang ID belanjanya itu sama dengan ID ini. Nah, di sini berarti data belanja yang akan kita tambahkan ongkir itu mestinya sudah berhasil didefinisikan ini sesuai data yang ada di database. Selanjutnya nanti di proses render ini, oh ya sebelumnya kita akan melakukan proses autentifikasi terlebih dahulu. Jadi di sini itu kita akan tetap akan lakukan proses autentifikasi. Kenapa? Karena nanti ada kemungkinan user yang nakal itu nanti mengakses di URL secara manual gitu, tanpa dia itu login. Jadi misalkan dia nggak login tapi bisa mengakses URL ini. Jadi caranya kita harus lakukan terlebih dahulu apakah ada usernya atau enggak. Apakah ada user yang login gini. Kalau misalkan user itu belum login tapi sudah mengakses halaman ini, maka akan kita kembalikan ke halaman login. Kembalikan ke halaman login ini. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data semua provinsi ya. Kita akan menampilkan data semua provinsi terlebih dahulu, baru nanti setelah provinsinya dipilih kita akan menampilkan daftar kotanya. Caranya kita akan buatkan terlebih dahulu variabel provinsi ID. Kalian ikutin dulu ya, ntar tak jelasin. Kota ID, terus satunya jasa, yang menampilkan jasa. Kita juga akan ngambil jasanya, terus daftar provinsi. Jadi maksudnya gini, kita akan
menampilkan semua daftar provinsi yang akan kita ambil dari API Raja Ongkir itu. Terus kemudian nanti ketika misalkan daftar provinsi itu diklik, maka provinsi ID ini akan secara otomatis terisi value-nya. Nah, kemudian kalau misalkan ada value dari provinsi ID, maka nanti kita akan menampilkan kota yang provinsinya itu diklik, dipilih tadi. Terus setelah itu nanti kita akan menampilkan data kotanya. Oke, kita buka GitHub. Di bagian menampilkan semua data provinsi. Jadi kita ambil yang di sini. Oke, kita kopaskan di sini ya, di bagian fungsi render. Terus kita ubah di sini jadi this daftar provinsi. Kenapa? Karena di sini sudah saya deklarasikan ya, biar nanti bisa langsung ditampilkan di bagian view-nya. Terus ininya juga kita ubah this. Kenapa? Karena di sini juga sudah didefinisikan. Setelah itu kita coba lakukan proses pengecekan ya, apakah datanya berhasil muncul atau tidak. Kita lakukan proses pengecekan apakah datanya berhasil muncul. Kita coba tambah ongkir pada data yang terserah. Nah, ini kalian ini tinggal kalian punya data yang ID-nya berapa. Kalau misalkan kita ambil data 16. Oh, raja ongkirnya belum ya. Raja ongkirnya belum. Oh iya, di bagian di sini ada yang kurang ya. Di bagian di sini ada yang kurang. Coba buka di bagian GitHub. Nah, kita harus menambahkan data yang ini. Ini, terus di sini. Ini juga harus ditambahkan untuk autentifikasi. Coba kita reload ulang. Apakah muncul datanya? Nah, sudah muncul. Di sini ada provinsi ID dan nama provinsinya. Jadi kalau misalnya sudah muncul, kita coba lakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan proses pengecekan. Jadi setelah kita menampilkan data provinsi, kita akan menampilkan data kota jika data provinsinya berhasil dipilih. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, data provinsi itu ketika dipilih, maka tandanya adalah si provinsi ID ini, variabel provinsi ID ini, itu bakal terisi. Sehingga nanti kalau misalkan, jika ada data provinsi ID, maka akan menampilkan sebuah daftar kota yang ID-nya itu sudah dipilih, yang provinsi ID-nya sudah dipilih. Misalkan di sini kita ambil ini dulu ya. Kita buka GitHub, terus bagian mengambil data kota berdasarkan ID provinsinya. Kita ambil yang di sini. Taruh yang di sini. Ini nggak perlu karena sudah ada di sini, Jadi itu nggak perlu ditulis lagi sintaksnya. Nah, di sini kita ganti menjadi daftar kota. Daftar kota. Sebelumnya kita taruh terlebih dahulu di sini. Daftar kota ini. Terus kita ganti di sini, kita tambahin this. Nah, di sini kita ganti menjadi this provinsi ID. Jadi maksudnya adalah kita akan menampilkan semua daftar kota yang ID provinsinya itu sama dengan this provinsi ID. Tapi di sini karena kita belum bikin view-nya, jadi nanti kita harus isikan terlebih dahulu secara manual provinsi ID-nya. Kita isikan secara manual terlebih dahulu ya. Provinsi, misalkan kita ngambil di provinsi, coba kita lihat di sini deh. Misalkan kita ngambil provinsi ID 3, Provinsi Banten ya. Misalkan kita di sini kasih value 3. Nah, coba terus setelah itu kita dd this daftar kota. Coba kita cek apakah sudah berhasil diambil data kotanya.
Nah, di sini sudah berhasil ya. Di sini itu ada beberapa kota yang terletak di Provinsi Banten. Jadi nanti ceritanya itu kita akan menampilkan provinsi terlebih dahulu. Setelah provinsi ID-nya terisi, maka nanti akan langsung ditampilkan daftar kota berdasarkan yang di provinsi tadi. Nah, terus kita hapus dulu yang ini, kita hapus dulu ini. Nanti kita akan bikin view-nya. Kita akan bikin view-nya, bikin form-nya, supaya nanti di sini tuh provinsi ID, kota ID, dan jasa itu bisa diisi secara otomatis melalui form. Kita akan buka file view-nya. Di file view tambah ongkir. Nah, seperti biasa, saya sudah sediakan sintaksnya. Tinggal dikopas, nanti kalian bisa langsung ngikutin. Untuk mempercepat proses ya. Nah, di sini itu terdiri dari 3 form. Di mana form itu nanti akan kita kirim ke fungsi getOngkir. Jadi di sini kita belum bikin fungsinya ya. Nanti setelah ini kita akan bikin fungsi getOngkir yang tujuannya itu untuk menampilkan, untuk mengambil data biaya ongkirnya berdasarkan form yang sudah kita isi gitu. Nah, di sini ada 3 form, yaitu menambah provinsi, form untuk menginputkan data provinsi, data kota, kemudian jasa pengiriman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di controller tadi, kira-kira nanti gini ceritanya. Di sini tuh kan kita akan perulangan daftar provinsi ya. Nah, daftar provinsi ini tuh kita dapat dari mana? Daftar provinsi itu kita dapat dari data yang sudah di sini, yang sudah kita ambil di sini. Ketika di sini itu sudah terisi datanya, maka akan ditampilkan data daftar provinsi. Di sini kita menggunakan form option, di mana nanti yang akan kita kirimkan itu adalah provinsi ID-nya. Di mana yang nanti ditampilkan, yang ditampilkan di formnya itu adalah nama provinsinya. Jadi nama provinsinya yang ditampilkan di formnya, terus yang akan dikirimkan ke bagian controller yang akan kita proses, yang akan kita jadikan parameter untuk mengambil biaya ongkir itu, adalah si provinsi ID-nya itu. Nah, di sini kita perulangkan menggunakan for else ya. Terus kalau misalkan ternyata daftar provinsinya itu nggak ada, maka di sini akan tampil sebuah option yaitu provinsi tidak ada. Gitu. Selanjutnya ke bagian kota. Ya sama ya. Jadi nanti di sini tuh kota ini akan ditampilkan hanya ketika misalkan daftar kota itu sudah terisi. Nah, syarat daftar kota terisi itu harus daftar provinsi terlebih dahulu diisi gitu. Sehingga nanti kita bisa memilih kota. Selanjutnya adalah bagian jasa pengiriman. Nah, di yang bagian jasa pengiriman itu kita sediakan 3 pilihan. Kenapa? Karena akunnya starter. Jadi akun yang gratis itu cuma menyediakan 3 jasa pengiriman, yaitu JNE, Pos Indonesia, dan Tiki. Nah, di sini itu yang akan kita tampilkan di formnya itu adalah namanya ini JNE, Pos Indonesia, kemudian Tiki. Tapi yang akan kita kirimkan di dalam controllernya yang akan dijadikan parameter itu adalah kodenya. Nah, kodenya ada JNE, ada POS, ada Tiki. Nah, kode-kode ini itu nanti sudah ada ketentuannya di raja ongkirnya itu. Selanjutnya kita submit ya seperti biasa. Coba kita lakukan, uh, kita coba jalankan aplikasinya terlebih dahulu. Kita jalankan aplikasinya. Nah, sudah muncul ya. Jadi kalau misalkan kita milih provinsi Banten, maka yang tampil di sini itu ya kota-kota yang ada di provinsi Banten. Coba kita cek. Nah, di sini kan kota-kota yang di provinsi Banten. Terus jasa pengirimannya ada JNE, ada Pos Indonesia, ada Tiki. Tuh. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian get ongkir. Jadi kita akan membuat fungsi get ongkir yang tujuannya nanti menerima data-data dari form ini, kemudian akan diambilkan data biaya ongkir dari API Raja Ongkir.
Selanjutnya kita akan membuat fungsi getOngkir ya. Jadi fungsi getOngkir ini kita sesuaikan dengan, jadi namanya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kenapa? Karena data dari form ini yang akan kita kirimkan di bagian ini, di fungsi ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses validasi. Di validasi ini, di sini nanti kita menggunakan cara manual saja ya. Caranya adalah kita melakukan pengecekan jika nggak ada provinsi ID atau nggak ada kota ID atau nggak ada jasanya, maka nggak bakal ditampilkan hasilnya. Kita lakukan proses return diri. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang nggak diisi, maka akan dikembalikan. Misalkan di sini tuh dia cuma isi provinsi dan kota, tapi nggak ngisi yang di bagian jasanya, itu nanti bakal kita kembalikan. Tetapi kalau misalkan ternyata diisi semua, kita lakukan proses selanjutnya yaitu mengambil data produk. Nah, caranya adalah kita akan ngambil data produk berdasarkan ID produk yang kita tambahkan di belanja ini. Produk find is belanja produk ID. Jadi di kolom, salah satu kolom di tabel belanja itu kan ada produk ID-nya. Nah, nanti di sini kita gunakan sebagai parameter untuk mengambil data produk. List belanja ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Karena belanja itu sudah terisi terlebih dahulu ya. Sudah terisi datanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengambilan biaya ongkir. Nah, proses pengambilan biaya ongkir itu kita bisa ngambil di GitHub-nya. Biaya. Oh iya. Oh, gini aja deh. Kita menggunakan data yang sudah siapkan. Jadi, sintaknya sebenarnya sudah saya siapkan. Mengambil biaya ongkir. Di sini saya sudah siapkan sintaksnya untuk mempercepat pembuatan. Nanti saya tinggal menjelaskan berapa. Nah, di sini itu kita ini terlebih dahulu buat kelas terlebih dahulu di APIK sama seperti proses pengambilan data provinsi ya. Setelah itu cost biaya, jadi nanti kita biayanya itu taruh di array cost. Dia ngambilnya itu berdasarkan beberapa parameter. Ada kota asal, kota ini maksudnya kota ID ya. Ini itu maksudnya itu kota ID-nya. Ada asal, ada kota tujuan, ada berat produk, ada kurirnya. Nah, untuk kota asal ini bisa diisi bebas secara default. Jadi di sini saya menggunakan 489. Ini merupakan kota ID kota Tuban ya. Ini kota Tuban. Sementara destination ini akan kita ambil dari inputan user kota ID. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan, di sini akan mengirimkan sebuah city ID. Jadi city ID itu maksudnya kota ID yang akan dikirimkan ke bagian controllernya. Yang akan kita gunakan sebagai parameter untuk mengambil biaya ongkir. Gitu. Selanjutnya berat produk. Nah, berat produk ini kita ambil dari sini ya. Terus kurirnya kita ambil dari ya harusnya jasa. Kita ambil dari jasa. Dari jasa yang sudah di sini. Karena di sini kita menggunakan, oh ini nama jasa ya. Harusnya kita taruh jasa ini aja. Kita ganti jasa. Kita ganti jasa. Jadi maksudnya kita akan, ketika misalkan di sini dipilih salah satu, maka jasa ini bakal otomatis terisi. Kemudian kita gunakan sebagai parameter untuk mengambil biaya ongkir. Nah, setelah itu kita lakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Kita pengecekan biaya costnya. Coba kita isikan terlebih dahulu ya. Kita reloadkan terlebih dahulu. Oh, belum di partisan.
Kita reload. Nah, coba kita isi, misalkan kita akan kirim ke misalkan ke bagian Surabaya. Jasa pengirimannya kita pilih pos Indonesia. Apakah sudah muncul? Oh, kita belum menambahkan ini ya. Tambahkan terlebih dahulu. Tambahkan model produknya. Kita reload. Tambahkan lagi. Misalkan kita pilih ke Jawa Timur saja. Kita pilih ke Surabaya. Jasa pengirimannya kita pilih JNE aja. Ya, daftar ongkir. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul arraynya seperti ini. Nah, nanti kita akan proses datanya. Di sini berarti nanti ada 3 pilihan pengiriman. Yaitu servisnya yakin esok sampai, layanan reguler, dan ongkos kirim ekonomis. Berarti nanti di sini ada 3 pilihannya ya. Nanti user akan disediakan pilihan. Jadi setelah ini akan dimunculkan pilihannya gitu. Sehingga nanti user bisa memilih salah satu. Selanjutnya kita masuk ke bagian di sini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan pecahkan menjadi sebuah array result. Jadi kalau misalkan tadi itu kan masih berupa array yang itu ya. Coba kita lakukan sekali lagi deh. Ini kan array-nya masih nggak beraturan ya. Array-nya kan masih di sini, masih bentuknya masih kayak gini. Kita akan bikin yang lebih simple. Jadi nanti kita gunakan kode ini. Maksudnya adalah kita akan ambil nama jasa. Sebelumnya kita harus bikin terlebih dahulu nama jasa di sini. Nama jasa itu maksudnya adalah JNE. Kalau misalkan kita pilih JNE, Pos Indonesia, kalau misalkan kita pilih Pos Indonesia, itu maksudnya. Kita akan bikinkan sendiri nama jasanya. Di sini nama jasanya. Terus untuk deskripsi biaya dan ETD-nya ini, estimasi pengiriman ini, kita akan simpan di dalam sebuah array result. Sebelumnya kita harus inikan dulu ya. Harus bikin sebuah ini result. Sehingga nanti hasilnya itu akan lebih simple. Jadi namanya kita sendirikan, karena nanti kalau misalkan kita milih JNE, berarti kan namanya misalkan ada 3 hasil, maka 3-3-nya itu kan namanya pasti sama. Jadi nanti kita sendirikan. Terus nanti untuk deskripsi biaya dan ETD itu kan bisa beda. Jadi nanti kita taruh di array yang berbeda juga. Coba kita lakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan nama terlebih dahulu. This nama jasa. Kita cek dulu nama jasanya apakah berhasil muncul di sini. Kita reload. Nah, di sini akan muncul namanya. Terus kalau misalkan kita DD yang di resultnya, kita hapus dulu yang di sini. Oh, ada yang salah. Bentar. Kita belum pilih jasa pengiriman. Sekarang kita pilih di sini. Nah, di sini akan muncul array yang lebih simpel. Jadi langsung asosiatifnya itu langsung ada deskripsi, layanan reguler, biaya 7.000, ETD 2-3 gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan hasil daripada biaya ongkir yang kita dapat dari EPRS ongkir. Jadi nanti hasilnya itu akan kita tampilkan di bagian bawah ini. Ini belum ya. Kita lihat dulu.
Nah, akan kita tampilkan di bagian bawah ini, seperti tadi ya, seperti cuplikan tadi. Jadi nanti uh, hasilnya itu nanti bisa dipilih itu. Caranya kita masuk ke view tambah ongkir. Kita masuk ke file view tambah ongkir. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan sintak ya. Seperti biasa, sintaknya sudah saya siapkan. Nanti tinggal jelasin. Jadi maksudnya sintaks ini adalah dilakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Apakah data resultnya itu ada atau enggak? Nah, dari mana resultnya? Result ini dari yang kita sudah uh, isikan di sini. Jadi kalau misalkan result ini hasilnya sudah diisi, sudah ditambahkan value-nya melalui perulangan hasil dari ngambil API Raja Ongkir ini, maka secara otomatis ini akan ditampilkan, bagian ini akan ditampilkan. Nah, di bagian ini itu nanti kita menggunakan card body, di mana di sini itu akan kita perulangkan, dan di sini kita akan tampilkan ada nama jasa, ada biaya, total biayanya, ada estimasi hari pengiriman, ada deskripsi dari jasa pengiriman itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat sebuah button, yang dimana button itu ketika diklik akan diarahkan ke fungsi save ongkir. Nah, fungsi save ongkir sendiri itu nanti akan kita siapkan di bagian controller. Di mana nanti save ongkir itu kita akan menambahkan biaya ongkir itu di total belanjaan kita. Kira-kira seperti itu. Oh, di sini kita nggak perlu. Ini nggak usah ya. Ini hapus saja. Ini hapus saja nomornya. Coba sekarang kita lakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Apakah programnya berhasil? Di sini coba kita kirim ya. Kita kirim ke Jawa Timur. Jawa Timur saja. Terus kita pilih ke Batu misalkan. Kita lihat daftar ongkir. Nah, di sini muncul ada 8.000. Di sini itu merupakan harganya. Terus ini nama servisnya. Di sini estimasinya, dan di sini itu deskripsinya. Nah, Pos Indonesia ini diambil dari nama jasa ini. Di mana nama jasa ini yang ada di sini. Tuh. Sementara untuk yang deskripsi, biaya, dan ETD itu nanti setiap hasil itu bisa berbeda. Jadi kalau misalkan yang biaya dan ETD deskripsi ini itu kita ambil dari perulangan dari si result itu. Sementara nama jasa kita sendirikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi save ongkir, di mana nanti di sini kita akan menambahkan biaya pengiriman ke dalam total harga belanja. Kita bikin fungsi save ongkirnya di sini ya, di bawah dari fungsi get ongkir. Jadi kita bikin fungsi di sini public function save ongkir. Jadi pastikan nama fungsi di sini itu harus sama seperti yang di sini. Nah, setelah itu kita tangkap parameternya terlebih dahulu. Biaya pengiriman. Nah, setelah itu kita akan proses di sini. Nah, yang di sini tuh kan biaya pengiriman itu akan dibebankan ke total harga dari belanjaan. Berarti nanti kita gini, this belanja total harga itu plus sama dengan biaya pengiriman. Setelah itu this belanja, oh salah, di sini harusnya gini. This belanja status sama dengan 1, terus kita update this belanjanya. Maksudnya di sini adalah this belanja ini kan sudah kita ambil datanya di sini ya. Kemudian setelah kita ambil, kita akan update total harganya. Di mana total harganya itu sama dengan total harga sebelumnya. Salah. Total harga sebelumnya ditambahkan biaya pengiriman. Jadi kita bisa menggunakan cara kayak gini. Setelah itu kita update statusnya menjadi 1. Jadi maksud status 1 itu adalah
belanjaan itu sudah ditambahkan ongkir. Jadi nanti tinggal menambahkan pembayaran, menambahkan pilihan pembayaran. Setelah itu belanjanya diupdate, jadi bisa pakai kayak gini nih, cara update-nya. Setelah itu, setelah save ongkir, maka user akan di redirect ke halaman belanja. Caranya return redirect to belanja user. Ini. Setelah kita menambahkan ongkir, maka akan dimasukkan ke belanja user. Coba ya kita jalankan programnya terlebih dahulu. Di sini kita reload dulu. Kita misalkan kirim ke Jawa Timur lagi, nggak apa-apa. Nah, di sini itu kita akan kirimkan, oh ini Jawa Tengah ya. Nggak apa-apa Jawa Tengah. Kita pilih Blora. Habis itu pilih jasa pengiriman, Tiki. Kemudian kita lihat daftar ongkir. Nah, di sini misalkan kita pilih salah satu ya. Kita pilih salah satu, kita tambahkan ongkir. Nah, di sini akan, oh sorry, statusnya masih belum ditambahkan ongkir. Coba kita lihat dulu di bagian database-nya, di database-nya. Kita buka online shop, buka belanja, statusnya berubah atau enggak. Statusnya 1, user ID. Oh, ada yang salah di sini. Jadi ternyata ini itu bukan belanjaan saya. Jadi ternyata di sini itu belanjaan si user lain. Nah, ini merupakan bug ya. Jadi seharusnya nggak kayak gini. Kita akan benahi terlebih dahulu. Kita misalkan logout dulu ya. Kita logout dulu. Kita logout sebagai, coba kita lihat belanja Anda. Nah, di sini kan sudah ditambahkan ongkirnya. Ini kan 50 juta ditambahkan 17.000. Statusnya pun pesanan sudah ditambahkan ongkir. Jadi tadi itu admin, itu ternyata lupa kita filter. Jadi harusnya admin itu tidak bisa menambahkan ongkir. Caranya adalah ini. Kita kan ngambil data di belanja ini ya, berdasarkan parameter yang kita tangkap. Tapi kita gini kan, jika misal list belanja user ID. Nah, di salah satu kolom belanja itu kan ada kolom user ID. Ini menunjukkan bahwa belanjaan itu milik siapa. Itu kalau misalkan ternyata tidak sama dengan yang sedang login, maka dia akan dikembalikan gitu. Dia akan dikembalikan ke kita kasih mana ya? Kasih ke home aja ya. Kasih ke home ini. Jadi kalau misalkan dia itu mau ngakses halaman tambah ongkir, tapi yang diakses itu belanjaan yang bukan belanjaannya, maka dia akan ditolak gitu. Coba ya, kita misalkan gini deh, kita login sebagai admin tadi ya. Kita login sebagai admin. Nah, ini sebagai admin. Nah, kalau admin kan ada tambah produk tapi nggak ada belanja. Coba kita ambil di sini. Kita ambil tambah ongkir yang misalkan di sini user ID-nya tadi yang bukan admin itu 2, berarti nanti kita ambil yang 7 nih ya, yang ID-nya 7. Kita misalkan ambil dari sini tambah ongkir yang ID-nya 7. Harusnya dia nggak bisa. Oh, sorry. User could not be converted to integer. Oh, ini kurang ID ini. Jadi misalkan kita reload, nah maka dia akan dikembalikan ke halaman home. Oke, berarti sudah selesai ya untuk proses penambahan ke ongkir. Coba kita lihat sekali lagi ya biar lebih meyakinkan. Misalkan kita login sebagai user yang tadi belanjaan Anda. Nah, benar berarti ya. Berarti ongkirnya sudah berhasil ditambahkan.
Oke, ini saja, cukup ini saja untuk video kali ini. Jadi video selanjutnya nanti akan membuat sebuah halaman untuk memilih pembayaran, yang akan kita integrasikan dengan payment gateway Mitrans.